Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Shalom sahabat BB dimanapun berada, bersyukur sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Nah, sebelum saya mengundang sahabat saya Kak Yosefin untuk bersama-sama memandu Instagram Live pada malam hari ini, saya mau ajak sahabat WB untuk bernostalgia sebentar dengan salah satu lagu theme song Pembinaan Wanita Bijak. Yang tahu lagu ini kita nyanyi bareng ya. Saya senang banget sama lagu ini karena kalau denger lagu ini auto inget sama suasana pembinaan wanita bijak ya. Baik itu wanita bijak ibu maupun wanita bijak single, terspesial juga teman-teman Girls Talk. Yuk kita simak lagunya ya, sambil nyanyi bareng juga boleh ya. Wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Oh, wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Wanita berharga. Wow, puji Tuhan ya sahabat BB. Ingat dong sama lagu ini ya. Siapa sih yang gak inget sama lagu ini? Kalau nggak ingat atau mungkin baru pertama kali dengar lagu ini, boleh kunjungi YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Karena di sana ada folder playlist yang isinya lagu-lagu yang bagus-bagus dan memberkati dari pembinaan Wanita Bijak Indonesia. Salah satunya lagu yang baru saja kita nyanyikan atau kita dengar ini judulnya adalah Wanita Berharga bukan karena penampilan ya, atau judulnya adalah Wanita Berharga. Bagus ya lagunya, bagus. Baiklah, malam hari ini saya langsung invite dulu Kak Yosefin ya, sahabat saya. Tunggu dulu, saya cek dulu Kak. Ada pula sahabat saya Kak Christine Yunita, nanti yang bakal juga sharing bersama dengan kami berdua ya. Oke, tunggu beberapa saat. Shalom Kak Yosefin, shalom. Halo, shalom Kak, selamat malam. Selamat malam, apa kabar Malang? Puji Tuhan hari ini cerah Malang, cerah ceria. Wow, Puji Tuhan. secerah auranya Kak Yosefin. Wow. Oke, Kak Yosefin, hari ini kita mau undang siapa? Hayo. Saya tahu dong, undang Kak Christine Yunita, koordinator modul 2 dari WB Mandarin. Wow. Tapi tidak berbahasa Mandarin kan Kak, perbincangan kita malam hari ini? Hai, betul lah. Tuwe. Wan An, Kak Christine, Wan An. Wah, ini bisa Mandarin ini. Barusan buka Google Translate. Oh, ya. Oke, kabar baik ya Kak Christine. Baik, puji Tuhan. Ya, hari ini cerah banget ya, Jakarta. Yogyakarta juga cerah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, Kak Christine, terima kasih banyak udah mau di-invite untuk kolaborasi bareng untuk memberkati sahabat WB melalui Instagram Live malam hari ini. Xie nih. Nah, ya, thank you juga nih.
Baik. Nah, sebelum kita ngobrol bareng dengan Kak Christine, Kak Yosefin boleh dong sapa sahabat-sahabat setia kita yang malam hari ini sudah sabar menanti untuk menyaksikan hal yang sangat memberkati. Silahkan Kak Yosefin. Ya, siap. Shalom, selamat malam sahabat WP. Selamat bergabung Kak Diandi Pratiwi, Kak Monica, Kak Damayanti Ati, Kak Li Philip. Wow, Kak Desi. Halo, shalom, selamat malam. Selamat bergabung di IG Live Wanita Bijak Indonesia. Puji Tuhan, nanti makin lama makin banyak yang join ya, baik yang di live Instagram maupun yang nanti akan menyaksikan rekaman sekaligus tayangan malam ini akan diunggah pula di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Wow, luar biasa, udah gak sabar kita mau sharing-sharing tentang tema hari ini, dipulihkan untuk memulihkan. Wow, keren ya temanya hari ini ya Kak Yosefin ya. Nah, untuk itu biar semuanya lancar dan makin indah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, Kak Yosefin akan menolong kita untuk doa pembukaan. Nantinya Kak Christine akan menolong kita untuk doa penutup. Silakan Kak Yosefin. Baik, mari sahabat WB kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Satu kesempatan kami boleh bercakap-cakap bersama, tidak ada yang kebetulan. Kami masih diberi nafas hidup, kami tahu itu artinya kesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan dan rencana-rencana Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Berkati pembicaraan kami malam hari ini Tuhan, urapi Kak Christine yang akan menjadi narasumber, Kak Magda yang akan memimpin, dan saya yang akan menolong, biarlah jaringan, signal, peralatan yang kami pakai semua dikuasai. Dan yang penting adalah pembicaraan ini menguatkan, menolong setiap kami untuk kembali melihat rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Kak Yosefin. Nah, omong-omong nih tentang pembicara kita hari ini, Kak Yosefin dan juga sahabat BB, Kak Christine ini tuh udah tidak hanya dimiliki oleh BB Indonesia alias kota-kota di Indonesia, tapi udah ke China juga dan beberapa kali juga ke luar negeri untuk menyelenggarakan BB, khususnya BB Bahasa Mandarin. Kak Christine boleh cerita dong tentang pelayanan wanita bijak berbahasa Mandarin ini. Barangkali banyak juga loh yang butuh tahu tentang pelayanan BB berbahasa Mandarin ini. Silakan Kak Christine. Oh iya, thank you Kak Magda. Saya sebenarnya Mandarin nggak bagus ya. Ini karena Tuhan saja, jadi memilih saya. Saya sebenarnya tadinya pembicara Indonesia, ya bahasa Indonesia di Kalimantan Barat ya. Tadinya dari Singkawang. Lalu Tuhan memanggil saya ke ini bermisi di China ya tahun 2014 dan puji Tuhan waktu itu ternyata emang waktu Tuhan penuaian, lagi terjadi penuaian di China. Jadi memang udah ada tim-tim di China ya. Dengan rekan saya yang tadi saya nggak kenal tuh ya Bu Monita, tapi karena Tuhan yang mempertemukan kami, jadi selama 4 tahun saya bergerak ya ke kota-kota ya di China itu ya dengan provinsi-provinsi dan 20 lebih kota ya. Jadi itu ada penuaian luar biasa wanita di sana karena keluarga-keluarga sangat bermasalah. Bulan keempat saya ke sana, Tuhan bukakan kepada saya, memperlihatkan kepada saya betapa bermasalahnya ya keluarga-keluarga di sana. Wanita-wanita butuh dipulihkan, butuh belajar menjadi penolong. Kalau enggak, ini banyak sekali wanita emansipasi kebablasan. Wah, wanitanya perkasa-perkasa gitu. Saya pikir ya, tadinya di Indonesia ini udah banyak bener kan masalah keluarga. Di sana, wah saya dibukakan Tuhan. Aduh, banyak bener. Tuhan sayang banget ya sama China ya. Jadi puji Tuhan, saya bergerak dengan juga sering mengundang juga tim strategis pembicara dari Indonesia di sana ya. Ya saat ini kami sudah pulang ke Indonesia ya tahun 2018 sebelum pandemi. Jadi pintu di China memang agak tertutup bagi orang asing. Nah sekarang Tuhan bukakan pintu di Asia Tenggara ini. Jadi berbahasa Mandarin. Jadi Asia Tenggara ini tidak lama saya juga baru pulang dari Malaysia, juga WB Malaysia.
Ya, pesertanya dari Malaysia, Singapura, Indonesia, ataupun dari Filipina yang berbahasa Mandarin. Gitu sih, Kak, kira-kira. Wow, luar biasa ya. Kita yang masih bahasa Indonesia aja ya, Kak Yosefin. Kadang kalau pembinaan wanita bijak suka suka up and down ya. Gimana kalau kita udah menguasai bahasa Mandarin, kayak pergi-pergi kita nih kemana-mana ya. Itu karena Tuhan. Saya mempersiapkan WB bahasa Mandarin panas dingin juga. Mandarin saya nggak terlalu bagus. Jadi dengan kamus, dengan apa itu Tuhan tambahkan gitu pada waktu kita bersedia melayani. Baik, wow, tuh Kak Yosef langsung jempolnya tuh beradu, ya. Oke, Kak Yosefin mau kasih respon, Kak Yosefin silakan. Wow. Tapi itu saya melihat itu memang cirinya pekerjaan Tuhan. Ketika kita merasa nggak mampu, tapi mau, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Wow, justru semakin nyata kemuliaan Tuhan, Kak. Jadi bukan karena hebat dan kuatnya kita, kan? Tadi Kak Christine aja bilang ya, karena bukan karena fasih berbahasa Mandarin, tapi justru pas-pasan, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Gimana kalau fasih? Wah, yang pas-pasan aja kayak gini. Wah, luar biasa ya. Saya ada satu cerita kecil nih ya. Ini saya tadinya kan bahasa Mandarin nggak bagus. Jadi saya itu pakai bahasa Indonesia tadinya. Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh penterjemah. Kita justru diundang dari Indonesia penterjemahnya bahasa Mandarin. Jadi tahun kedua saya di China di satu kota ya, namanya kota Wenzhou pada saat itu ya. Nah waktu itu saya ini udah siap-siap membawakan 3 dosa ya dalam bahasa Indonesia. Penterjemah saya tiba-tiba sakit leher. Jadi itu nggak bisa ngomong. Jadi dia bilang gini, Bu Christine, tolong dong kamu langsung maju aja bicara dalam bahasa Mandarin. Aduh, saya mau pingsan rasanya. Karena saya persiapan dalam bahasa Indonesia 3 dosa nih ya. Itu pembicara nggak ada suara, penterjemah nggak ada suara. Jadi udah saya Tuhan Yesus, saya bagaimana gitu ya. Lalu sudah mau tidak mau saya harus maju karena sudah dipanggil. Udah, saya dalam nama Yesus saya maju. Waduh saudara sekalian, itu saya pikir ya. Itu masa terberat saya selama membawakan sesi ya saudara ya. Loadingnya lama. Dari Indonesia diterjemahkan ke Mandarin, mana Mandarin pas-pasan lagi. Nah itu dia, saya membawakan akhirnya selesai juga saudara-saudara dalam bahasa Mandarin. Lalu saudara setelah calling, waktu di calling saya lihat itu 120 wanita pada berlutut nangis. Orang China nangis pada bertobat gitu ya. Lalu saya ditegur Tuhan. Roh Kudus bilang begini, yang membuat kamu bisa bukan karena fasih lidah kamu. Yang mengubah orang adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya bertobat juga ya. Karena selama ini saya tidak mengandalkan Tuhan gitu, melihat kelemahan diri, dan juga saya bertobat sih, kurang belajar Mandarin. Wow, terus sejak hari itu jadi makin tertantang ya dan semangat untuk belajar bahasa Mandarin lebih ekstra. Kak Christine, ini sebelum ngobrolin tentang dipulihkan untuk memulihkan, boleh dong kami ditunjukkan yel-yel WB dalam bahasa Mandarin? Boleh ya, silakan Kak. Oke, bahasa Mandarinnya ya. Oke, 社会女性. Wow, 你读它吗? Yes. Ya. Wanita coba bijak, Kak Yosefin diulangi. Wanita bijak, wow, 社会女性, wow, 你读它吗? Yes. Saya bagian bawah dan ya saja ya. Mandarinnya belum nyampe. Luar biasa, sama. Yes. Saya bagian wow, yes gitu. Luar biasa. Ya. Jujur li, aku 12 tahun di WB, baru pertama kali lo denger yel-yel bahasa Mandarin. Kak Yosi udah kali berapa? Belum pernah, baru kali ini Kak. Luar biasa. Thank you Kak Christine udah ngajarin kami bahasa Mandarin ya. Ya, aduh, itu memang ketepatannya. Itu saya belajar tuh, suhui nising, itu 4 kata aja, belajar setahun, lidahnya supaya ngepas. Sehenisin. Iya. Kalau luar biasa gimana tadi? Nitu tama. Nitu tama. Ya.
Ditutup, Pak. Wah, itu apakah engkau unik, luar biasa? Yes. 10 menit kemudian saya sudah lupa. Gak apa-apa. Oke, seru ya. Hari ini baru ngobrol 10 menit aja tuh berasa sukacitanya udah langsung kena gitu loh. Ke Jogja, ke Malang, dan ke kota-kota di mana sahabat BB berada atau sedang menyimak tayangan ini. Keren banget, emang Roh Kudus tuh kalau udah bekerja tuh bener-bener rapi, bagus, lembut, tapi kerasa banget powerful gitu ya. Keren kan, thank you Kak buat spill tentang WB Mandarin ya, yang membuat saya dan Kak Yosi jadi bertambah satu pengetahuan serta wawasan tentang WB berbahasa Mandarin. Oke, kita masuk ke obrolan kita malam ini ya, dipulihkan untuk memulihkan. Kak Christine boleh cerita kenapa sih Kakak memilih tema ini, dipulihkan untuk memulihkan, apa yang melatar belakangi Kak? Ya, thank you. Saya ini memilih tema ini sebenarnya ini tema hidup saya ya. Saya yang mengalami kasih karunia Tuhan, saya yang mengalami dipulihkan Tuhan, lalu Tuhan memakai saya menjadi alat pemulihan bagi wanita di mana saya pelayanan maupun di mana saja ya. Terus saya juga melihat ya betapa banyaknya wanita-wanita yang butuh dipulihkan. Ya, Tuhan juga memberikan saya lihat betapa banyaknya mungkin yang sudah dipulihkan juga bingung mau ngapain gitu. Jadi biarlah melalui pembicaraan hari ini, biar para wanita-wanita kita mau dipulihkan, lalu kita juga menjadi alat pemulihan di tangan Tuhan. Ya kira-kira gitu Kak. Saya ya, oke. Nah, kalau gitu boleh nggak cerita sedikit spesifik Kak, dipulihkan seperti apa yang Kak Christine alami, pengalaman hidup bersama Tuhan, sehingga itu benar-benar kena gitu ya, dan membuat Kakak malah terpanggil untuk tidak hanya berhenti dipulihkan, tapi memulihkan sebagai rencana Tuhan di dalam hidup Kakak. Ya Kak, thank you. Ini saya ini sebenarnya hamba Tuhan full time ya. Jadi memang saya menjadi hamba Tuhan pelayanan full di gereja. Saya ini ya waktu menjadi hamba Tuhan, waktu pelayanan itu merasa diri udah cukup baik gitu ya. Ini kesombongan rohani ya saudara sekalian. Lalu tahun 2009 itu Tuhan memberi saya kesempatan. Waktu itu saya pelayanan di Singkawang. Singkawang itu kota yang banyak sekali orang Hakka ya, Mandarin Hakka. Nah itu kota Singkawang adalah Kalimantan Barat, 3 jam dari Pontianak. Waktu itu saya dari Singkawang bersama dengan 4 wanita ikut WB Bahasa Indonesia di Pontianak. Sesi pertama aja saya udah ditampar Tuhan. Sesi pertama, mau apa? Tuhan langsung perlihatkan kepada saya kesombongan saya gitu. Lalu saya berespon kepada Tuhan. Saya mau memilih bijak. Saya mau haus gitu mendengar firman Tuhan. Nah, saya dipulihkan. Saya dipulihkan di keberhargaan diri ya. Saya ini namanya hamba Tuhan ya. Dituntut banyak. Jadi saya ini sangat terpengaruh apa kata orang. Kalau saya khotbah, orang muji, saya seneng gitu. Nah, terus saya juga merasa diri cukup oke gitu ya. Terus sombong rohani lah begitu ya. Ada semangat Farisi juga merasa diri benar ya, merasa sudah berbuat banyak buat Tuhan dan mau dihormati gitu ya. Ternyata Tuhan tuh memperlihatkan kepada saya. Sebenarnya saya adalah wanita yang perlu belajar di bawah kaki Yesus. Saya dipulihkan keberagaman, bukan apa kata orang, bukan pandangan orang, tetapi apa kata Tuhan. Jadi saya dipulihkan dalam banyak aspek ya. Dan juga problem emosi wanita. Ternyata saya pikir saya baik-baik saja. Oh, ternyata saya ada masalah juga problem emosi nih ya. Sama anak-anak saya. Ternyata saya menjadi ibu yang galak ya. Ramah di luar ya, kayaknya ibu-ibu bilang saya baik gitu, saya ini orangnya murah senyum, tapi sama anak galak,
sama suami galak, yang tahu cuman mereka gitu, sama Tuhan sih ya. Maka Tuhan pulihkan saya. Ternyata saya ada masalah tuh dengan pola asuh mama saya yang diturunkan. Mama saya otoriter. Saya pikir saya nggak mau kayak mama saya, tapi ternyata saya menjadi seperti mama saya karena nggak beres gitu. Saya baru tahu, oh ternyata ada. Tadi saya pikir saya oke saja, ternyata ada pemulihan di batin ya. Saya mengampuni mama saya dipulihkan ya. Waktu habis pulang dari WB, saya minta maaf sama mama saya minta maaf sama anak-anak, sama suami ya. Jadi disitulah ada pemulihan. Terus juga minta maaf sama jemaat ya. Ini saya minta maaf sama jemaat nih. Dulu mana ada namanya minta maaf sama jemaat ya. Tapi habis ikut WB saya bilang, jemaat sekalian, ini kan saya memimpin wanita ya. Nah, wanita-wanita saya mau ngaku dosa ya, karena saya ini dulu ya di keluarga seperti ini tidak sesuai, tapi saya mau belajar ya, saya mau belajar berubah, minta maaf. Tapi saya ajak wanita-wanita, mau nggak nih belajar, kita yuk menjadi wanita bijak. Ternyata mudah loh, adalah menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Susah-susah gampang sih ya, kan definisinya gampang, hidupinnya susah, yuk berjuang. Nah, jadi puji Tuhan, sejak itu banyak wanita tertarik gitu. Nah, saya suka sekali. Bukan apa-apa, saya suka membagi, share life ya, share life. Apa yang saya alami, saya nggak malu lagi. Saya bukan mempermalukan diri, tapi saya mempermalukan iblis. Saya mau wanita-wanita dipulihkan oleh Tuhan. Kita nggak usah pakai topeng, ya. Kita udah cantik sih sebenarnya. Nah, oleh sebab itu, waktu itu saya juga datengin tuh ibu-ibu gembala di Singkawang. Saya share kepada mereka betapa perlunya kita untuk dipulihkan oleh Tuhan, dan saya ajak mereka untuk ikut ya. Puji Tuhan ya. Saya pikir waduh, wanita bijak yang wanita bijak yang begini bagus ini, saya aja dipulihkan Tuhan ya. Saya pikir pasti banyak wanita juga terikat seperti saya. Maka tahun 2010, setahun kemudian, waktu itu saya udah menghubungi wanita bijak di Jakarta ya, wanita bijak Injili waktu itu yang mengibui kami. Lalu saya menghubungi mereka, bilang doa dulu Christine. Oke, kita doa dengan beberapa orang. Dan puji Tuhan, setahun kemudian jadilah wanita bijak di Singkawang tahun 2010 ya, pertama kali di Singkawang. Jadi pertama itu saya datengin ibu-ibu gembala. Saya pikir ibu-ibu gembala itu orang berdampak, power kayak saya gitu ya. Jadi saya datengin mereka. Yuk ibu-ibu gembala ikut ya. Saya merendahkan diri, ajak mereka. Oh mahal katanya di hotel. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting ikut, urusan uang belakangan. Wah saudara sekalian, yang penting kita keluar lutut, keluar duit, nggak apa-apa. Yang penting ibu-ibu gembala dipulihkan, orang berdampak dipulihkan. Sejak saat itu dari Singkawang juga bergerak kemana-mana, ke kota-kota sekitar. Begitu sih kesaksiannya. Wow, luar biasa. Puji Tuhan banget. Aku sampai merinding loh tadi diceritain kakak 2019 istilahnya ditangkap Tuhan gitu ya. Join WB, terus ngerasain pemulihan yang benar-benar dari dalam, dari luar. Tidak hanya secara pribadi, tapi relasi dengan keluarga, dengan ibu juga. Itu benar-benar powerful banget di sisi itu ya. Nah, tadi kakak juga ingetin ya, bahwasanya arti wanita bijak sendiri adalah wanita yang mempraktikkan firman Tuhan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian nih yang mau kami tanyakan, firman Tuhan yang mana sih Kak Christine yang kemudian menuntun kakak untuk menemukan panggilan dipulihkan untuk memulihkan ini? Firman Tuhannya banyak sih ya Kak ya sebenarnya ya. Nah, jadi untuk mempersingkat ya, saya teringat pada cerita di Yohanes pasal 4 ya. Yohanes pasal 4 ayat 28 sampai 29 ya. Yohanes pasal 4 ini cerita tentang perempuan Samaria yang dipulihkan oleh Tuhan ya. Pas waktu saya tahun 2009 itu, wanita yang diceritakan perempuan Samaria gitu. Jadi memang saya mendengar pembicara bilang begini, Tuhan Yesus khusus datang ke Samaria. Hari itu Tuhan Yesus juga khusus datang ke Pontianak. Saya pikir Tuhan mendapatkan saya gitu ya. Pada hari itu juga saya bilang saya di sini Tuhan gitu. Jadi hari itu betul Tuhan juga kalau dicerita di Yohanes 4 ini ya, yaitu wanita Samaria itu Tuhan khusus datang. Sebenarnya kan Tuhan kalau mau dari bawah, dari Yudea ke Samaria ke Galilea itu orang Yahudi itu namanya Pamali ya. Kalau lewat daerah Samaria gitu ya. Tapi mereka biasanya muter
Tapi Tuhan Yesus khusus katanya mau ke Samaria, jadi lurus. Nah, itulah untuk mendapatkan wanita Samaria ini ya, karena wanita Samaria ini benar-benar butuh dipulihkan ya. Teman-teman sahabat-sahabat WB pasti tahu deh, ya ini wanita Samaria kayak apa gitu ya, datang siang hari ya, nggak mau ketemu orang ya, nggak mau ketemu orang. Kenapa? Karena udah tertolak ya, tertolak, dia rindu mencari kasih, tapi dia nggak mendapatkan kasih. Punya 5 suami, tadinya pasti satu dulu dong. Satu, wah nggak cocok, tidak mendapatkan kasih, cerai. 2, tidak mendapatkan kasih, sampai 5. Dan Tuhan bilang, yang datang, ya, yang tinggal sama dia, suami ke-6 itu bukan suamimu. Wow, wanita Samaria kaget bener. Betul Tuhan. Tuhan tahu hidup saya. Wah, dia tahu itu Mesias, dia tahu ya. Disitulah Tuhan Yesus menawarkan air hidup, dan wanita itu mau ya, mau menerima air hidup itu, dan dia dipulihkan oleh Tuhan ya. Mulai saat itu dia tidak lagi mencari kasih dari para pria, tetapi dia sudah mendapatkan ya air hidup dari Tuhan. Nah, wanita Samaria menjadi inspirasi juga, karena begini saudara, waktu wanita Samaria ini mendapatkan kasih Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dia itu nggak diem aja, nggak pulang gitu, lah, malah dia timbanya dia tinggalin. Jadi dia tidak memperhatikan lagi kebutuhan jasmaninya, tapi malah dia ke kota ya, ke kota, lari ke kota menceritakan. Tadinya malu nih jam 12 siang ya, nggak mau ketemu orang, tapi waktu itu dia dipulihkan Tuhan, malah wanita Samaria ketemu orang, nyari orang ya di kota itu untuk menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupnya, dan dia membawa orang kepada Tuhan. Itu dia wanita Samaria, dipulihkan untuk memulihkan. Wow, luar biasa Kak Christine. Nah, tadi Kak Christine juga udah cerita pengalaman Kak Christine dipulihkan. Saya percaya Kakak, apalagi sebagai kapasitas hamba Tuhan, Ibu Gembala, pasti juga punya banyak pengalaman melayani wanita-wanita yang sama dengan kita ya, yang terpuruk, yang berdosa, yang pakai topeng, yang macam-macam tadi. Bisa nggak Kak cerita satu pengalaman yang pasti memberkati kami dan setiap pendengar? Ya. Ya, saya teringat ya kepada wanita-wanita yang saya layani, sebenarnya banyak ya. Cuman saudara begini, saya mau bilang begini, bahwa apapun yang kita alami tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Jadi Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu, Tuhan pakai proses itu untuk memproses kita supaya kita juga menolong wanita yang mengalami hal yang sama. Jadi saya juga melayani wanita yang ditinggal oleh suaminya. Ya, bagaimana wanita itu ditinggal oleh suaminya pergi pergi menikah di luar dengan wanita lain ya. Nah, wanita yang ditinggal oleh suaminya begitu sedih ya, sedih, merasa tertolak ya, merasa keberhargaannya hilang dan sebagainya ya. Tentunya di dalam itu penuh dengan kepahitan ya. Nah, tapi puji Tuhan, wanita ini kami ajak ikut camp wanita bijak. Nah, waktu dia mengikut camp wanita bijak, dia mendapatkan pemulihan juga. Dia mengampuni suaminya. Dan dia terus mendoakan suaminya sebagai domba yang hilang. Nah, puji Tuhan saudara sekalian, setelah 7 tahun kemudian, ini wanita ini suaminya pulang kembali. Suaminya kembali ya. Sebenarnya wanita ini ya cukup berat menghadapi hari-harinya, cukup berat. Tapi dia belajar tunduk kepada Tuhan, dia belajar. Hampir-hampir dia merasa tidak ada jawaban, karena semakin lama malah udah punya anak lagi di luar ya. Nah, tapi itu Tuhan punya cara ya, dibawa kembali pria ini ya, laki-laki ini suaminya. Dan dia menerima sebagai domba yang hilang kembali ya, dan dia menjadi teladan saudara sekalian ya. Dia bahkan mendoakan pertobatan suaminya, dan dia terus menghidupi penolong saudara ya. Jadi benar-benar ya saudara, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, baik itu susah, kayaknya susah banget ya,
sedih dan tertolak gitu, merasa tidak berharga, saya kok dicampakkan, dibuang gitu, kayaknya hancur gitu hidup ya. Tapi tetap setia, tetap berdoa, saudara, akan ada ya jawaban Tuhan pada akhirnya. Waktu dia sebelum dipulihkan saja, suaminya sebelum kembali saja, saudara, udah jadi berkat. Karena Tuhan pakai dia untuk apa ya? Untuk menjadi berkat bagi orang-orang ya. Dia buka komsel, Tuhan bawa orang-orang yang suaminya bermasalah, ya, yang ditinggalkan suaminya itu tuh Tuhan bawa orang-orang seperti, dan dia powerful, bisa menceritakan karena dia mengalami dan dia menang ya. Dia walaupun belum mendapat jawaban Tuhan ya. Nah, baru ini saya mendengarkan suaminya udah kembali. Wah, haleluya. Tuhan menjawab dia. Wah, dia lebih lagi ya dipakai Tuhan ya. Oke, kita kira-kira begitu, saudara. Wow, memberkati banget. Memberkati banget ya. Jadi ketika Kak Christine mengalami pemulihan itu dan kemudian menghadapi sahabat atau sesama wanita juga mengalami masalah, akhirnya sangat mudah dan terbantu untuk kita bisa memulihkan sahabat kita ini juga. Dan begitu juga sahabat kita sudah dipulihkan, dia bisa memulihkan wanita berikutnya. Ya, jadi buah pelayanan yang bermultiplikasi untuk generasi ya, dari generasi ke generasi. Kak Christine, kalau kita ingat-ingat ya, tema dipulihkan untuk memulihkan ini relate dengan materi camp modul 1 atau modul 2 gitu Kak. Boleh dong kami di reminder Kak? Oh ya, sebenarnya banyak yang nyangkut kemana-mana. Cuman yang saya ini kan ya, saya pribadi mengalami dipulihkan ya di Mutiara ya. Keberhargaan saya dipulihkan ya. Sekarang saya nggak peduli ya apa kata orang. Maksudnya gini, saya dipuji oke, nggak dipuji oke. Saya hidup tidak tergantung apa kata orang, tapi apa kata Tuhan ya. Firman Tuhan sudah menceritakan, menyatakan kepada kita. Jadi di Mutiara itu benar, saya adalah mutiara yang ditemukan. Apapun yang saya alami, apapun yang orang lain ini ya, saya, dan juga ya tentunya di PEW juga ya, problem emosi wanita gitu ya. Yang tadi saya ceritakan wanita rekan saya itu ya. Nah, itu juga sama ya. Keberhargaannya dipulihkan, bukan lagi keberhargaannya kepada suaminya, tapi apa kata Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi, dan dia akan terus mengikuti proses gitu ya. Ya, dan menjadi berkat. Setelah kita dipulihkan, kita mau menjadi bejana yang berkarya ya, tentunya ya. Kita apapun yang terjadi, mungkin kita nggak sekolah tinggi banget, kita nggak, tapi Tuhan bisa pakai ya kita semua untuk jadi berkat, saudara ya. Itu sih. Masih ingat Kak power statement-nya? Ya, kalau di seri Mutiara ya, yang ditemukan itu, keberhargaan wanita tidak ditentukan oleh penampilannya, tetapi bagaimana dia menerima dirinya, tentu saja sesuai dengan firman Tuhan, gitu ya. Ya, terus kalau yang apa itu, ada satu lagi tadi saya bilang bejana yang berkarya ya, kerinduan untuk maksimal akan melahirkan kreativitas. Ada aja cara Tuhan ya, membuat kita kreativitas gitu untuk menolong orang lain. Kira-kira begitu, Kak. Wow, keren. Thank you Kak Christine. Meskipun hanya nggak lama gitu ya kita ngobrol, tapi kayak saya itu dikenyangkan gitu, diberkati dengan sharingnya Kak Christine. Tapi ada nggak Kak tantangan? Terakhir mungkin ya, tantangan Kakak di dalam terus melayani wanita-wanita, memulihkan mereka. Saya percaya nggak semudah itu ya. Pasti ada cerita-cerita yang nggak mudah lah untuk dilewati. Apa Kak menurut Kakak tantangan yang Kakak hadapi? Ada sih ya, tantangan sih banyak ya. Khususnya saya membagi waktu sebenarnya, karena saya hamba Tuhan full time, megang gereja, maksudnya saya megang komisi gitu ya, baik di Pasutri, di wanita maupun di usia indah gitu. Memang saya tantangannya di membagi waktu ya. Udah gitu saya ini kan punya anak, Tuhan karuniakan 3 anak laki-laki semua ya, ganteng-ganteng kayak bapaknya. Cie. Jadi tantangan saya adalah membagi waktu. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu
berikan suami yang sangat mendukung pelayanan saya. Suami saya juga hamba Tuhan, pendeta. Begitu dia sangat mendukung. Kenapa? Karena istrinya bertobat. Dia melihat perubahan gitu ya. Jadi dia sangat mendukung saya di pelayanan wanita bijak ya. Yang dulunya mungkin perongrong, sekarang udah jadi penolong ya. Ya, dulu kapten, saya ini mantan kapten loh, gini-gini. Aduh, saya malu sebenarnya. Tapi Tuhan pakai saya ya belajar menundukkan diri dengan sikap hati yang benar. Wanita sekalian tuh luar biasa. Waktu kita belajar tuh menerapkan OEB ini, aduh, makin disayang suami deh pokoknya wanita-wanita ya. Sebenarnya suami kita sayang kita, cuman kitanya aja yang belagu gitu ya. Ya, tapi waktu saya belajar, waduh, jadi saya walaupun dalam kesibukan saya bekerja sama dengan suami ya, dan suami itu sangat mendukung ya, puji Tuhan ya, ya. Kira-kira begitu kan? Jadi tetap ada tantangan sampai sekarang karena WB itu proses dan progres ya. Tapi mendengar kabar sukacita yang diceritakan Kak Christine ini, rasanya kok kakak harus menularkan sesuatu ya buat sahabat WB. Apa nih Kak 2 atau 3 hal yang kakak mau tularkan atau kakak mau semangati nih buat sahabat WB yang masih terus berjuang untuk menghidupi nilai-nilai firman dan dikaitkan dengan dipulihkan untuk memulihkan ini Kak? Ya, saya mau menyampaikan, kalau gitu mungkin konklusi beberapa hal ya wanita-wanita sekalian. Yang pertama, apapun yang kita alami, ingatlah tidak ada yang sia-sia. Ya, jadi walaupun kita sepertinya melewati lembah kekelaman, tapi percayalah Tuhan Gembala kita yang agung sedang menuntun kita, memproses kita, dan indah pada waktunya. Ya, wanita sekalian, jadi tetap ikutin prosesnya Tuhan. Percayalah, habis gelap akan terbit terang. Habis malam akan ada cahaya pagi hari. Jadi wanita sekalian, kita ikutin prosesnya Tuhan dengan sabar, mengandalkan Tuhan, dan terus punya hati yang lemah lembut untuk belajar. Dan pada waktunya nanti kita akan bukan cuma mengalami pemulihan, tetapi kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat pemulihan ya. Alat pemulihan. Saya sebenarnya orangnya pemalu. Saya sebenarnya orangnya nggak berani gitu. Tapi waktu saya mengalami Tuhan, kayaknya saya tidak menceritakan kebaikan Tuhan gitu. Jadi akhirnya kayaknya saya berani banget, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Jadi sahabat WB, kita mengalami kasih karunia Tuhan, ceritakan, jadi berkat dimanapun berada. Oke, kira-kira begitu Kak. Dan Kak Yosefin serta sahabat WB, ini informasi ya, menurutku ini penting karena tadi Kak Christine tuh bilang kita harus belajar atau semangat menceritakan kebaikan Tuhan. Omong-omong, ini adalah hari ini atau kesempatan ini adalah Instagram Live pertama dari Kak Christine ya, sepanjang hidup ya. Walaupun kemarin atau tadi malam sempat trial sinyal, tapi hari ini benar-benar pengalaman pertama. Gimana Kak Christine? Ya, saya sebenarnya agak gaptek ya. Dan juga kurang pakai Instagram. Kalau rekan-rekan lihat Instagram saya mungkin isinya lama. Saya baru buka lagi gitu ya. Iya, ini tapi Tuhan melalui wanita bijak dan kakak-kakak sekalian ya mengizinkan saya untuk share live di sini. Jadi mungkin ini langkah pertama untuk jadi berkat ya. Jadi sebenarnya saya deg-degan, saya bilang, Kak Magda, saya bagaimana? Saya udah keburu menjawab iya. Tapi Kak Magda bilang, tenang saja. Ya, Tuhan beserta. Ya, saya mengandalkan Tuhan ya. Jadi saya enjoy juga sih sekarang sih. Ya, langkah pertama yang baik. Kalau gitu siap-siap dicatat, dijadwal lagi Kak Magda. Siap-siap dijadwal lagi. Aku cek deg-degan aja bagus kayak gitu. Ini karena ada Kak Magda sama Kak Josephine yang luar biasa oleh Tuhan ya. Amin. Jadi Kak Christine, saya dan Kak Yosefin ini juga salah satu buah dari pengalaman Instagram Live pertama yang pernah diajarkan oleh orang-orang sebelum kami. Jadi kita tadi membagikan apa yang kita alami, kita menularkan, menceritakan, dan bahkan tadi mengajak orang lain juga untuk merasakan pengalaman yang berharga bersama dengan Tuhan. Jadi tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan Kristus
gitu ya. Tidak ketinggalan zaman dan tidak meninggalkan Kristus. Nah, gitu kira-kira. Betul, betul. Saya perlu belajar ya. Tadi ya. Apa itu kerinduan untuk maksimal melahirkan kreativitas. Oh, saya masih belajar ya. Puji Tuhan. Baik, dan gak terasa waktu kita tinggal beberapa saat lagi sebelum nanti Kak Christine memimpin doa penutup. Boleh dong Kak Yosefin say thank you dan menyapa beberapa sahabat yang setia menyaksikan. Ya, thank you sahabat WB yang sudah bergabung di IG Live kita malam hari ini. Thank you Kak Nani, Kak Selvi Cindy, Kak Yosefa Ardi, Kak Jihangga, Swi Santoso. Halo Kak Erik, Kak Yulianti, Kak Fang Fang, Kak Kristiana Kuswanti. Wow, banyak banget yang hadir hari ini Kak. Kak Rita, Kak Citra, Kak Lia Muli. Wow, Kak Yola. Halo Shalom, sorry tadi nggak sempet ketik ya Kak Yola. Kak Ratna, Kak Dorati, Kak Kristi Natali, Kak Elsa Liao, Kak Puilien. Oh ini mungkin teman-temannya Bu Christine ya. Kak Gai Piana Sembiring. Wow, banyak Kak banget. Thank you semua yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga diberkati. Puji Tuhan. Kak Yosefin coba pimpin yel-yel GT bahasa Mandarin. Kak Yosefin gimana tadi? Coba. Menyerah saya minta Kak Christine aja. Wah, itu GT udah lama tuh ya. Girlstock ada juga yang bahasa Mandarin ya? Girlstock ya? Ada. Oke, kalau Girlstock yel-yelnya seperti apa Kak? Saya beberapa tahun yang lalu kayaknya Girlstock agak lupa nih. Iya. Oke, Girlstock, wow, karena cewek ingin dimengerti. Ya. Girlstock tetap pakai wanita ya. Sehui ni xing ya. Wow, 这回女性wow，因为天赋要了解我们ya. Oke Kak, tue artinya ya. Saya udah gak lupa inget ini Girlstock. Iya, aduh kakak lupa. Kita disusahin aja, kita juga nggak tahu orang kita berdua ngerti bahasa Mandarin. Kita percaya tetap. Kita percaya. Kita banyak bergerak di ibu-ibu nih, karena udah ibu-ibu. Terima kasih. Tapi benar-benar saya dan Kak Yosefin mewakili ribuan sahabat WB yang menyaksikan tayangan ini nantinya. Berterima kasih banget buat sharing malam hari ini. Karena selain memberkati juga menghibur, menyemangati, sekaligus juga memberikan wawasan serta pengetahuan dan pengalaman yang baru buat setiap kami. Oke Kak Christine, sebelum kita berpisah dan Kak Christine melanjutkan akhir pekan bersama keluarga, boleh dong pimpin doa penutup di akhir Instagram Live malam ini. Oke, thank you Kak Magda sama Kak Josephine dan juga sahabat WB yang menyaksikan ya. Puji Tuhan, kiranya ini memberkati kita semua ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu kepada hamba-Mu dan kami semua yang menyaksikan Instagram Live ini. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan apa yang sudah dibicarakan, apa yang sudah di-sharekan, biarlah boleh memberkati setiap wanita-wanita sekalian yang sahabat-sahabat WB yang sudah mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa biarlah kami terus hidup bagi Tuhan, kami terus belajar, proses belajar berubah, dan kami rindu menjadi saluran berkat, menjadi alat pemulihan di dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur juga memberkati setiap yang mendengarkan. Juga secara khusus untuk Kak Magda, juga Kak Josephine yang menuntun acara ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah setiap wanita sekalian, dimanapun kami berada, terus Tuhan kami diberkati dan menjadi saluran berkat. Kami dipulihkan dan menjadi alat pemulihan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Thank you Baiklah, banyak Kak. Kak Christine. Sama-sama. Ya, Tuhan berkati semuanya. Amin Kak Christine. Silakan melanjutkan aktivitas ya Kak. Berakhir pekan bersama dengan keluarga. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke. Oke. Bye. Saya pamit dulu ya. Ya. Puji Tuhan banget. Gimana Kak Yosefin, seru ya kalau ada yang baru pertama kali live dan lancar kayak gini tuh bener-bener percaya ini karya Roh Kudus ya kan? Ya. Keren banget. Benar-benar membuat saya semangat dan saya percaya setiap pemirsa juga pasti mengalami semangat tertular gitu loh Kak. Kepingin memulihkan, kepingin terus melayani Tuhan. Iya. Puji Tuhan loh, tadi keplesetnya peserta, bukan murid-murid ya kan, atau siswa-siswa. Berasa kayak kuliah online kita ya. Tapi peserta tidak apa ya, saya tahu lagi ya Kak ya, yang belum ya Kak. Betul. Dan berikut ini saya invite sahabat kita yang paling cetar se-Indonesia Raya. Misinformation namanya ya. Kak Yuyun. Coba saya udah invite Kak Yuyun, tunggu sebentar. Mungkin Kak Yuyun lagi touch up tuh kan. Lagi muter balik kamera sepertinya ya. Ya, atau mati lampu di sana ya. Gelap gulita. Kak Yuyun. Aku kirimin center. Iya, puji Tuhan. Baik, Kak Yuyun. Udah kedengaran, udah bisa ya? Jangan bolos. Kita Ini masuk. syarat. Itu sinyal kamu begini tahu Kak Yuyun. Gimana coba? Aduh. Kan? Loh, hilang. Hilang Kak. Lebih baik hilang daripada bertahan dengan muka nge-freeze. Ditiruin Kak. Kak Magda ini loh lucu kok. Jadi ya nggak apa-apa, aku sedang cari Kak Yuyun. Biarin Kak Yuyun manjat pohon cari sinyal ya kan? Halo, Kak. Udah bisa Kak? Gimana Kak Yuyun, sudah aman? Silakan. Yuk, lanjut. Nggak kedengeran suara Kak Yuyun, kayak di mute loh suaranya. Gimana Kak? Tes. Oke, udah ya. tes. Yuk, silakan. Ya. Oke, terima kasih Kak. Maaf ya. Iya. Oke, luar biasa ya tadi ya, diberkati ya dengan sharing dari Ibu Christine ya. Luar biasa. Kak, gak lama-lama ya, saya paling mau ingetin aja buat sahabat WB. Hari bulan depan itu Zoominar sahabat WB, jangan lupa buat sahabat WB yang belum daftar silakan mendaftar karena masih terbuka ya, pendaftaran masih dibuka gitu. Selama kuota masih ada, jadi silahkan. Ini bagus banget Kak Magda, Kak Yosi ya, tentang gimana parenting generasi milenial ya, generasi Z ya gitu. Jadi ini sangat penting sekali dan iya generasi Z. Saya nggak termasuk sih Kak, tapi saya juga berkawan dengan generasi Z. Jadi buat saya perlu juga kayaknya, jadi saya akan ikut Kak gitu. Ya Kak, mau infoin juga buat sahabat WB itu buat di area WB Serpong.
WB Serpong, Wanita Bijak Serpong itu akan mengadakan Natal bersama alumni Wanita Bijak. Diadakan onsite loh Kak. Iya, diadakan secara onsite. Jadi buat sahabat WB yang tinggal di area Serpong, jadi boleh silakan, boleh mengikuti ya, boleh segera boleh mendaftar ya untuk Natal Wanita Bijak. Bentar, saya cek dulu. Natal Wanita Bijak Serpong itu diadakan pada 13 Desember Kak. 13 Desember diadakan secara onsite. Ya, dengan temanya Hidupku Untukmu. Jadi buat sahabat WB yang di area Serpong, silakan boleh mendaftarkan diri. Informasinya nanti akan di-share ya di feed Instagram, soon ya, juga di story nanti. Boleh info lebih lanjut, boleh ditanyakan ke Wanita Bijak Indonesia atau juga ke Wanita Bijak Serpong. Instagramnya juga sudah ready, sudah ada, jadi boleh langsung ditanyakan. Natal bersama Wanita Bijak Serpong dilakukan secara onsite. Oke Kak Magda, itu seputar informasi ya yang saat ini ya gitu. Terus pengumuman tentang giveaway yang buat sahabat WP yang sudah berpartisipasi. Oke Kak Yuyun, terima kasih. Selamat berakhir pekan. Ya, Tuhan memberkati. Thank you Kak Yuyun. Sama-sama Kak Yosi. Ya. Wah, puji Tuhan. Akhirnya pengumumannya sudah selesai. Baik Kak Yosi, sebelum meninggalkan area, sebelum meninggalkan ruang kelas dan seminar. Oke, Kakak mau menyampaikan apa nih Kak? Wow, saya senang IG Live, saya sendiri selalu diingatkan, saya selalu diberkati. Dan yang penting Kak, kita belajar dari pengalaman orang, itu nggak akan ada matinya. Gitu ya, karena manusia itu kan makhluk hidup yang terus bergerak di dalam kedinamisannya. Kalau pengalaman saya terbatas, cuman itu aja. Tapi ketika tadi saya dengar Kak Christine, wow, ternyata bisa begitu gitu ya. Wow, saya senang, saya diberkati dan ayo teman-teman terus juga kita belajar gitu ya. Kita terus belajar dari Tuhan, belajar dari pengalaman orang lain, kita bertumbuh. Dan waktu kita bertumbuh, kita pasti juga dipakai Tuhan jadi berkat. Thank you semuanya. Baiklah Kak Yosi, sebelum kakak berpamitan, boleh pimpin yel-yel WB dan GT Kak Yosi. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Yeay. Terima kasih Kak Yosefin. Oke, thank you. God bless. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lega rasa hati saya. Kak Yola, cie-cie ya. Katanya terima kasih sharingnya Kak Magda, Kak Yosefin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. God bless you too, Kak Yola and Big Family ya. Dan yang sudah menyaksikan dari tadi atau yang baru saja menyaksikan, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi mudah-mudahan Sabtu-Sabtu mendatang. Tetapi kita akan ketemu lagi di Sapa Sahabat WB setiap hari Senin dan Rabu ya, Instagram Live Sapa Sahabat WB Senin dan Rabu pukul 20 sampai 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Instagram Wanita Bijak Indonesia. Selamat malam semuanya, selamat berakhir pekan, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Saya Magdalena Krisinda, sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.